Yang begitu cepat bisa didapatkan oleh Bigetron Alpha. Akankah game kedua menjadi 1-1 atau 2-0? 1-1 apa 2-0? Ya wes, kalau begitu sekarang kita menuju ke game yang kedua dari Piala Arena. Mana suaranya? Wow, ini dia. Rame Rame. RG Hoshi. Dia bakal coba untuk memperjuangkan satu poin mereka selanjutnya dengan tipikal gameplay yang pastinya akan berbeda. Tapi Ki sudah mulai memberikan gangguan ke area yang dimiliki oleh RG Hoshi untuk early game kita. Wah, ini kalau ngomongin soal bagaimana dua damage dealer ya yang ada di kubu RRQ Hoshi. Aurora, Faramis. Ki harus lebih berhati-hati karena kalau misalkan dia kena poke damage sedikit aja dan Dragon HP-nya lagi nggak ready, dia bakal di pick off dengan sangat-sangat instant. Apalagi Roger loh di sini posisinya. Roger ngelihat darah musuh sekarat sedikit aja dikejar sama dia pasti. Like a punch bisa jadi eksekusi yang manis. Iya, jangan lupakan juga dengan adanya Aurora ya. Pastinya ini efek sisinya benar-benar akan dimaksimalkan. Aurora di sisi roamer dan untuk kedua belah XP lane ya mungkin ini bakal lebih terlihat ketika udah masuk ke momen-momen team fight nantinya. Tapi tiga pemain dari RRQ Hoshi sudah mulai mendekat. CDM dikejar banget tuh, hey! Untungnya emang dengan satu Privy-nya masih berhasil selamat dan juga kabur. Dan kali ini mungkin dia akan bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Ya, bakal coba untuk diprotek juga ya dengan kehadiran dari seorang Ki. Mungkin nggak perlu terlalu khawatir juga. Ada banyak gangguan yang nantinya bisa diberikan. Namun permainan dari RG Hoshi pun memang terlihat cukup aktif, Prof KB. Iya. Mereka punya dua Purify, jadi harusnya aman banget. Tapi top lane. Oke, Skylar satu terakhirnya karena Skylar bisa bertahan. Tapi barusan transformasi yang langsung dikeluarkan juga. Begitu baik bisa ngedinai sedikit tapi tidak untuk waktu yang lama. Tapi super carry pernah berbeda. Masih ada energi sedikit. Pinpoint mau pergi ke arah mana lagi. Masih bisa mengatur jaraknya dan juga defense sword-nya. Masih bisa untuk dibendung. Tapi untuk sekarang Hailstone Blast-nya begitu pas banget momentumnya. Hilang. Ya, pengejaran dari seorang Idok yang berhasil meskipun udah ada upaya juga dari seorang Ki. Tapi turtle-nya tiba-tiba udah berhasil diamankan juga oleh seorang Sutsujin. Karena memang waktu yang terbuang cukup lama untuk nge-trade di area top lane. Iya, ya, emang lagi-lagi ya objektif kalau ngomongin soal Link kayaknya cukup berbeda. Dan memang dia harus menunggu terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan level yang lebih unggul dibandingkan dengan Fredrin. Yap. Dan terlihat ada satu lagi pergerakan lewat. Glacier yang langsung dikeluarkan dan mereka membalaskan keadaan. Terlihat ada dua player. Iya, nah dua player tumbangan tapi tiga pemain sebenarnya yang digeser. Untungnya Moreno masih bisa melarikan diri meskipun harus korbanin ke arah flickernya. Dan RRQ Hoshi sedang mulai dalam kondisi yang cukup meyakinkan meskipun mereka kehilangan patingan gold yang cukup banyak di area top lane. Iya, tapi kali ini akhirnya ada jawaban juga nih yang dimana ketika Moreno ambil ultimate-nya ternyata ultimate Idok. Bukan menuju ke arah Netherrealm, teamfight-nya jadi terlihat tidak begitu berimbang dan itu akan menguntungkan sekali bagi RRQ Hoshi. Sehingga kita mungkin akan melihat sedikit Bigetron Alpha dengan pemilihan-pemilihan ultimate yang bisa dia bawakan. Terutama untuk Moreno, tinggal dia pilih nih apa yang bakal membuat dia makin lebih nyaman dan makin lebih powerful dalam teamfight jangka panjangnya. Ya, mau main agresif kah atau mau main lebih pasif juga dengan ya adanya power dari Netherrealm. Itu semua akan menjadi keputusan. Tapi tabrakan. Well charge langsung dikeluarkan dan Idok akan langsung ke trigger. Namun untuk kali ini Glacier langsung dikeluarkan pula di mana Idok ya malah menjadi korban. Riznya tadi mencoba untuk bisa menyelamatkan dengan satu Netherrealm tapi sepertinya tidak sempat lagi. Dan juga di area gold lane, apakah ini bakal coba untuk dikasih pressure tambahan lagi karena posisi dari seorang Ki cukup jauh di sana. Ada Rins, juga ada Sutsujin yang akan mulai mengejar. Oke, mereka mencoba untuk bisa mengejar Sutsujin dan juga Rins bekerja sama. Mereka berjalan bersama namun di bagian bawah. Akankah Sutsujin mau langsung mendekat untuk bisa mendapat lagi ke arah Super Loop tapi terlalu jauh jaraknya. Mau dikejarkah kali ini dari seorang Super Loop dengan damage yang masih tersisa? Oke, ini lama banget, bakal lama banget Super Loop. Masih selamat, coba lihat. Sustainability ditambah lagi dengan adanya pengurangan terhadap damage yang bisa diberikan ya. Hybrid pula, jadi magic dan physical masuk semuanya damage reduction. Membuat Terisal sangat strong sekali, tapi poin plusnya adalah Luke sesaat lagi akan punya flicker. Jadi mungkin inisiasi bisa tercipta di turtle kali ini. Dari arah turtle karena ada zone out juga yang bakal dilakukan oleh seorang Darren. Tapi Ki juga bakal memberikan gangguan yang sama. Oke, turtle-nya masih bisa selamat tapi barusan ada kipasan yang sudah terjadi dalam turtle-nya. Berhasil diamankan bahkan terlihat dengan adanya satu penalty zone. Tapi Netherrealm-nya udah langsung ke trigger. Idoknya masih berusaha untuk bisa kabur. Bahkan sekarang Rinsya ada di bagian belakang. Mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Dan sekarang ada 3 player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Mulai terjebak, mulai terpisah. Moreno-nya bisa melihat Ki dikebukin.
Ya ditahan begitu saja, nggak boleh dipulangkan sama sekali. Dan ya mereka dapetin satu pemain yang lumayan berharga ya. Ki gak bakal ada gangguan di area Riven untuk beberapa saat ke depan. Final stressnya keluar lagi Dairon. Dan sekarang Vengeance ya terlihat udah langsung diserang begitu saja. The dash yang tercipta. Hanya untuk sekarang Super Ken. Mau tidak mau satu terakhirnya Sun Sujin gagal untuk bisa melanjutkan damage yang sudah bisa diantarkan juga Eman. Mundur lagi. Hey! Moreno hadir dengan satu Netherrealm. Ya sayangnya yang diambil oleh Netherrealm sehingga tidak bisa bermain dengan terlalu agresif juga. Dia nggak mau masuk ke arah outer turret juga. Dan sekarang mungkin ini waktunya untuk mendapatkan outer turret bagi Bigetron Alpha selama hidup bisa ditahan. Ya tapi menurutku malah itu yang penting banget buat diambil sama Moreno. Ketika dia punya Netherrealm berarti itu akan memperpanjang teamfight dari Bigetron Alpha. Itu akan menyelamatkan Ki juga dari poke damage yang begitu banyak. Dan sekarang mereka mendapatkan top turret outer. Jadi ini akan menambah daya dobrak juga bagi Bigetron Alpha dengan rotasi cepatnya juga. Ditambah untuk sekarang kalau melihat dari Fredrin dari Susujin tinggal mainin objektif lagi karena kebetulan Susujin ketinggalan satu level. Yap. Ini adalah menjadi debut Fredrin yang di season 14 ya, tapi barusan terlihat ada lagi. Frosty Breeze-nya langsung dikeluarkan, Sun Sujin tertinggal sendirian, super look-nya akan langsung ditarik, tapi untungnya masih ada penalti zone tadi dan dia pergi ke tempat yang berbeda dan Kinya tertinggal Moreno-nya dari bagian belakang wild charge-nya. Tapi Nadal langsung dibawa ke begitu saja, karena kali ini Super Ken-nya bisa selamat dan Super Ken-nya malah tertangkap masa dia tersebut Kinya. Langsung dikejar habis-habisan Dairon melihat dari kejauhan. Ya itu dia, satu inisiasi yang bagus banget di wild charge yang coba untuk dibuka. Namun pada akhirnya disengage akan menjadi jawabannya di bagian bawah. Dairon pun dia bisa menghentikan Eman seharusnya atau bahkan memulangkan Eman ini bakal jadi satu hal yang cukup possible. Ya ada Thunderbelt jadi aman, harusnya ada hybrid defense juga sebagai power tambahan dari Diren. Di area turtle. Dibalasin sama Moreno langsung dong tadi turtle-nya. Diambil langsung dan Range menjadi korban. Menukar turtle ya dengan satu sosok Range yang ini mana yang lebih mahal Prof? Jadi Ya jujur hero lebih mahal sih buat sekarang ya. Makanya lihat gold dari Bigetron Alpha masih leading. Dan Super Ken lumayan menarik, dia bikin Thunderbelt. Dan emang cukup terancam ketika berhadapan sama Diren. Tapi berseker Spirit Thunderbelt tanpa tough boots. Super Ken kayak mau nabung untuk hybrid defense agar dia nggak bisa langsung di-burst dengan damage yang begitu tinggi dari RRQ Hoshi. ya, dan memang melihat dari segi team fight-nya ini bakal jadi team fight yang lagi-lagi akan sangat amat panjang, apalagi Sujin sudah mulai berada di bagian terdepan. Oke, Sujin masih cukup pede sendirian di bagian terdepan. Super look-nya masih bertahan. Wah. Masih terlalu tebal sih dia. Belum ada follow up dari Skylar juga ya yang bisa join karena team fight. Mungkin jadi salah satu alasan mereka nggak mau terlalu komit. Oke, langsung dikorek begitu saja. Skylar akan selamat karena sedikit lagi satu terakhirnya. Bisakah dia selamat? Tidak. Netherrealm tepat berada sepersekian detik saja dan Moreno masih berhasil menyelamatkan dirinya hanya saja untuk tidak untuk waktu yang lama dan hilanglah sudah. Tertarik begitu saja di arah yang lain di bagian bottom lane. Dairon harus menghadapi dua pemain sekaligus. Cuman memang melihat team fight yang baru saja terjadi, Bigetron Alpha harus lebih berhati-hati lagi. Setuju kalau ngomongin hati-hati, tapi ngomongin soal RRQ Hoshi juga mereka udah terpicu banyak banget resource ultimate-nya di bagian area jungle tadi. Tapi lihat Super Ken dengan slow evac yang bisa diberikan dari Thunderbelt. Ini yang membuat kayaknya teman-teman dari RRQ Hoshi nggak bisa untuk kabur dari kejaran Ling yang begitu mematikan. Dan begitu tajam juga dengan critical damage yang tinggi. Siapapun yang terkena Thunderbelt akan terkena efek slow. Menambah power defense lagi dari Super Ken. Dan itu yang membuat dia survive sampai sekarang. Iya, memudahkan juga ya untuk mengejaran apapun yang nanti coba diupayakan oleh kedua belah tim dengan gap gold yang memang masih belum terlalu jauh. Kali ini perebutan objektif selanjutnya. Lord yang pertama akan menjadi penentuan yang cukup berharga bagi kedua belah tim. Ya tapi kayaknya Super Ken udah mulai kapok ya. Tadi dia belum punya tough boots, sekarang dia udah punya tough boots. Jadi lebih aman untuk menghindari semua efek sisi yang dimiliki Super Ken. Final slash-nya bagus banget dan sekarang pertempuran kembali terpecah di area tengah. Zaman Forza dan dibawakan pula, Super Luka menjadi korban. Ada Glacier yang udah diperlihatkan pula. Tapi Zaman Forza tadi diusir jauh bahkan ke bagian belakang. Bahkan untuk sekarang Fredrinnya masih bisa bertahan dan tidak ada yang tumbang dari RRQ Hoshi. Itu serba dadakan ya. Satu buah Fatal Slash yang langsung menggeser pemain dari Bigetron Alpha dan menyebabkan dua pemain tumbang. Ini berarti waktunya RRQ Hoshi untuk mulai mengamankan Lord yang pertama. Tapi masih ada Super Ken yang harus diwaspadai dengan retribution-nya juga ready. Di bawah nostalgia buat Lord Dance, lihat ditahan biar Sujin dapetin momentum. Tapi Super Ken bermain dan mencoba untuk mencari momentum. Oke, Laken Bos langsung dikeluarkan dan sekarang pergerakan dari Super Ken mulai masuk ke bagian depan. Tapi Lordnya tetap menjadi milik dari Sujin walaupun di tempat yang lain ada satu lagi taruh yang berhasil dihancurkan dan juga sekarang pergerakan dimiliki oleh Eman mulai terjebak di area tengah.
Tapi untuknya Evan masih berhasil kabur lagi. Dan juga sekarang Superlook. Final slash-nya Superlook dihajar. Dan ingat, itu tadi Retribution itu nggak dibuka sama Subsujin. Jadi untuk dapetin Kara Lord-nya, mungkin hanya menggunakan Kara ultimate-nya saja. Dan sekarang, dua pemain hilang jadi harga yang mahal bagi Araki Hoshi. Karena Lord-nya akan menuju dari area atas. Ya, dan tadi dia ambil tuh si Moreno, bener-bener yang mungkin miss kali ya kalkulasinya ya. Langsung yang ditabrakin kayak begitu dengan satu wild shard tadi 2000. udah langsung terlihat dan mereka semua melawan semua pertempuran Super Ken. Langsung menghilang dengan saat cepat, Kinya masih selamat. Namun untuk Eman, ada terkena sedikit efek freeze di dalam tubuhnya. Ya, masih coba untuk ditahan terlebih dahulu ya. Satu buah barrier yang mungkin bisa dibilang lumayan mengganggu. Tapi gangguan sebenarnya akan terasa ketika Lord-nya udah mulai mendekat lagi. Dan passive turret satu persatu sudah mulai dipecahkan. Sebenarnya RRQ ya dapat satu base turret aja ini udah untung banget. Karena mereka harus menunggu terlebih dahulu biar Super Ken-nya hidup kembali dan ambil purple buff-nya. Jangan biarkan Super Ken mendapatkan purple buff karena itu akan menambah daya kekuatan dari Bigetron Alpha. Ya, mau dipaksakah ini untuk ya minimal dapetin passive turret, tapi base turret akan jadi jauh lebih baik lagi. Dan wave minion sudah mulai berjalan dari bagian mid lane. Oke, itu dia satu penalti shot yang langsung terlihat. Namun sekarang dua Netherrealm langsung terlihat juga dengan secara bersama langsung mereka tuangkan pada Soul Safari karena beberapa player. Begitu baik tadi apa yang sudah dilakukan oleh daerah begitu saja membuat beberapa player yang ada di dalam area pertahanan Bigetron Alpha. Langsung mereka keluarkan, mereka ajak main. Jangan di dalam mulu, jangan ya Dek ya. Ayo keluar ya Dek ya, dikeluarin tadi. Iya, dan nampaknya bakal dikeluarkan juga untuk Eman. Oke, untuk sekarang Emannya saat terakhirnya. Tapi Eman masih berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah point kill. Ya, kali ini Eman sepertinya yang langsung menolak mentah-mentah ya. Dia nggak mau diajak keluar, dia malah memulangkan seorang Skylar terlebih dahulu. Super Ken Tapi punya posisi Super Ken. Yap, dan sekarang Super Ken ketahuan tapi masih ada Temple Sombra dan dia pun masih bisa membuat beberapa orang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dan sekarang Risha pun menjadi korban. Sujin masih bertahan tapi Dairan masih ingin lebih. Double kill yang cukup mahal bagi Bigetron Alpha. Dan pastinya kalkulasi dari seorang Super Ken yang benar-benar akhirnya perfect banget. Dua pemain hilang dan setidaknya mereka mulai bisa meredam ya perbedaan gold yang terlalu jauh. Itu jadi game changer sih tadi, double kill plus juga purple buff yang didapatkan. Karena itu akan membuka juga bagaimana jendela yang tadinya tertutup rapat dari RRQ Hoshi. Sekarang kali ini Moreno akhirnya mendapatkan ultimate yang tepat. IMU menuju ke Netherrealm dan Super Ken bisa mendapatkan purple buff-nya kembali dengan bebas. Ini akan menjadi momentum untuk Lord selanjutnya. Sujin memiliki Curse Helm, menambahkan full HP lagi. Tapi untuk sekarang kayaknya buat teman-teman dari Bigetron Alpha lebih membutuhkan solid fight agar nanti tidak kalah damage dengan teman-teman dari RRQ Hoshi. Karena goldnya udah mulai diimbangin lagi di menit yang ke-12 sekarang. Betul, udah mulai setara lagi dan memang dari Araki Hoshi harus lumayan fokus dan ya berusaha keras lah ya untuk ngedapetin ke arah Lord-nya dengan lane jauh yang bisa dikendalikan juga oleh seorang Super Ken. Ini bakal jadi tantangan tersendiri pastinya. Tapi udah mulai show juga adanya posisi dari seorang Skylar di area top lane. Apakah ini akan ngebuat Bigetron Alpha untuk memulai juga nih Lord kita yang kedua. Karena kita tahu untuk Super Ken pun bisa follow up dengan cukup cepat. Tapi Rins juga akan segera mendekat. Wah ini sebenarnya lagi-lagi Lord Dance tarik-tarikan. Ki juga punya barrier jadi bisa ngereset untuk Lord-nya. Eman show di area mid lane mungkin dengan tujuan untuk ngebait aja karena dia juga masih punya Purify. Tapi di top lane didorong sebenarnya dan tentunya akan mencari informasi dari Super Ken. Karena kebetulan dia bisa datang kapanpun dengan pinch poise. Wah iya ya, belum ada informasi nih keberadaan dari seorang Super Ken sendiri. Karena para pemain dari Araki Hoshi juga harus mulai menjaga ke arah Lord-nya. Setengah darah. Yap, namun depan yang lain, hey Skylar akankah Temple Sombra yang berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Skylar. Namun untuk sekarang ada Netherrealm yang sudah ke pop up dan ini menjadi informasi yang baik untuk Bigetron Alpha loh. Ya, apakah mau coba untuk dipaksa? Karena memang Netherrealm juga ada di tangan dari seorang Moreno. Jadi secara tim fight jangka panjang, Bigetron Alpha mungkin bisa lebih memegang kendali permainan. Tapi masalah tarik ulur, ini ada Fredrin juga. Oh. Oke. Loh. Lord Flicker 16-15. Iya. 2 menit soalnya. Lord Flicker ya. Bisa. Prof, kalau Lord mah cooldown-nya ngatur sendiri kali. Prof. Oh iya benar juga. Nggak nunggu 2 menit ya? Dia punya power sendiri juga kebetulan. Ya thanks to barrier lagi-lagi ya untuk Ki. Nah lagi. Karena dia menutup. Tuh kan, Lagi nggak nunggu dia. di portal baik ini mas katanya. Iya sih, ini jadi tantangan tersendiri ya. Kalau mau mungkin berarti Araki Hoshi harus ngincar karena team fight dulu kah? Kalau team fight kayaknya oke sih untuk memicu ya Moreno dengan ultimate-nya. Karena kalau misalkan gak ada yang memicu ultimate dari Moreno ini akan sia-sia sih. Team fight-nya akan gak jadi 50-50 dan Super Ken
bisa datang sebagai eksekutor. Blood Wings dari Moreno biar dia nggak bisa di all in lagi sama teman-teman dari RRQ Hoshi. Tapi di kubu dari RRQ Hoshi sendiri, Sutsujin sekarang udah mulai maju. Oke, ada Sutsujin yang mendadak menggebrak lini terdepan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Oke, dari Lordnya lagi-lagi masih akan coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu karena posisinya masih belum ditentukan gitu loh dengan adanya Super Ken yang selalu susah untuk ditangkap. Tapi Conceal tadi sempat dibuka. Oke, ada konsil tadi yang udah terdengar dan juga tadi ada pergerakan ya untuk langsung mau ngejar Link yang ada di bagian atas tapi masih gagal sejauh ini. Ya, masih ditahan lagi dan lagi. Mungkin memang agak berat ya kondisi bagi RRQ Hoshi. Kalau misalnya mereka mau paksa, itu akan terjadi terus-menerus. Kecuali ya, dapetin dulu karena groknya. Oke, akhirnya Super Ken ngelakuin slow push. Dia nggak langsung nge-clear ya di bagian top lane, tapi dia memanfaatkan slow pushnya. Tapi di sisi lain juga, kalau teman-teman lihat, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di area map. Dan mungkin ini bisa menjadi jawaban dari RRQ Hoshi. Oke, Sutsujin harusnya ketahuan posisinya dan Sutsujin sekarang menjadi orang terdepan untuk bisa memulai jalannya pertempuran. Dan terlihat Elton Blast-nya langsung dikeluarkan. Sutsujin terkurung dengan barir yang udah ada dan sekarang pertempurannya kembali terpecah menjadi dua bagian. Sutsujin sendirian tapi nggak apa-apa, no problem. Nggak masalah, posisi dari RRQ Hoshi pun masih dalam kondisi yang cukup aman. Begitupun dari Bigetron Alpha, tapi sekarang justru. Oke, weh, ada satu lagi penalti zone tadi sepertinya udah langsung dikeluarkan dari Sutsujinnya. Masih ada Netherland dan sekarang dua Netherland masih terlihat di dalam area pertempuran yang ada di dekat Lord. Dan mereka semua dengan saman port, tapi masih terjebak juga di bagian belakang. Namun itu sekarang kayak berhasil dihancurkan. Oke, dua pemain harusnya akan cukup untuk bisa mendapatkan Lordnya, tapi... Oke, Super Ken yang pun tadi masih berhasil untuk bisa mendapatkan satu poin dan langsung dibalaskan begitu saja. Lord belum menjadi milik siapapun. Eman, Oke, dan Eman sendirian berjuang. Masih ada lagi pasif di dalam tubuh dari Indok, tapi Indoknya berhasil lagi dihancurkan dan akhirnya Rinsia. Double kill berhasil ya bukan oleh seorang Eman Dan sekarang. 1v1 again and again seperti di game yang pertama. Wipeout berhasil disecure oleh RRQ Hoshi dan sekarang kita bakal melihat Lordnya akhirnya setelah 3 menit lebih waktu yang dibutuhkan. Lord ini akan jatuh ke tangan RRQ Hoshi dan mereka tinggal menunggu, mereka tinggal manage wave minionsnya saja. Ya lagi-lagi ya mereka harus memanfaatkan Lord ini. Karena di Lord sebelumnya mereka emang dapatkan Lordnya tapi tidak dengan base turretnya. Sehingga tidak ada pressure untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan kalau sekarang mereka berhasil untuk mendapatkan base turret minimal 2. Itu akan membuka bagaimana kesempatan untuk mereka menekan kembali Bigetron Alpha di dalam area mereka sendiri. Karena sekalinya Bigetron Alpha keluar dari zona aman mereka. Ini akan membuat RRQ Hoshi kehilangan bush penting. 2000 gold leading dan Lord akan merging ke area dari mid lane. Tinggal memanfaatkan 3 lane push karena Super Ken memang sudah punya lagi untuk Tempest of Blade. Tapi apakah dia akan berani untuk membuka vision sekarang? Dipaksa keluar sepertinya oleh seorang Darren juga dan Sutsujin akan coba untuk mengejar. Super Ken gak punya energi sekarang, gak punya satu hal yang cukup baik dalam tubuhnya, tapi setidaknya ada damage yang besar di dalam tubuhnya dan Lord bergerak di bagian tengah untuk bisa menghancurkan karena satu base utama yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha dan juga sekarang terjebak satu player tadi yang berhasil dihancurkan. Super Look-nya menjadi korban pertama, barir langsung dikeluarkan, mereka semua mau bertamu malah diusir nih. Tidak boleh bertamu lagi dan sekarang Lordnya akan segera masuk. Sutsujin di bagian depan. Oke, Sutsujin di bagian depan ada satu Tempest of Blade langsung dikeluarkan, ada weapon yang langsung dihilangkan pula oleh Super Ken yang ada di bagian atas. Sekarang ada remnya langsung dikeluarkan pula tapi shutdown tercipta, Skylarnya malah menjadi korban. Super Ken masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Masih ada kesempatan berarti untuk melakukan clearing karena wave, tapi untuk Super Ken apakah ini masih ada kesempatan lagi untuk dirinya? Macro play lagi dia pancing terus keluar dari zona aman Bigetron Alpha. Dan lagi-lagi Super Ken 2 kali menyelamatkan teman-temannya dengan macro play, cut wave. Dan ditambah lagi sekarang malah Bigetron Alpha yang pegang kendali mapnya. Ya meskipun mereka udah kehilangan 2 base turret sih, tapi ini dengan mereka men-take down karena Skylar juga akan jadi satu harga yang mahal. Apalagi untuk Eman sendiri, dia udah punya item yang cukup. Wah, ini kalau ngomongin soal item ya Nevin. Sebenarnya dengan Oracle dia benar-benar punya shield yang akan melindungi dirinya. Dan Purify yang dari tadi nggak ke-trigger sama sekali. Dia benar-benar cuma trigger Purify ketika dia terkena efek Frozen. Dan itu yang akan menghentikan bagaimana Idok dengan power dari Auroranya. Buat sekarang, apalagi Moreno ya terutama. Karena dia udah punya Glowing One, dia adalah sosok yang bahkan gak boleh tumbang. Dan Super Look udah trigger Purify. Dan kan ini flicker yang digunakan bahkan penalty zone. Wah. Terlalu banyak resource yang digunakan hanya untuk memancing satu ultimate dan juga battle spell dengan satu retribution dari Sutsujin.
mahal ya. 2 menit lagi loh soalnya untuk spellnya juga. Dan memang ini bakal jadi kontes di arah objektif lagi sih seharusnya Wih. untuk Lord selanjutnya. Mereka tetap berani tapi ya. Maju sampai ke area river. Mereka nggak mau melepaskan river itu untuk tim manapun gitu. Entah itu RRQ ataupun Abigaton Alpha, mereka melakukan hal yang sama. Tuh, dan ini dia untuk Lord yang akan langsung disambut juga. Tapi masalahnya masih tetap ada di Ki ya. Dengan barrier-barriernya dia masih punya possibilities untuk melakukan reset. Dan sekarang mungkin juga Iya. dari emannya nih yang udah mulai kerasa menyebalkan juga. Iya. Prof, menit berapa lagi Prof? Harusnya sih 22-28 ya. Langsung dihitung. Harusnya. Flicker Cuma lah. seperti yang belum bilang ya tadi, Hey. Moreno? Buset itu. Ya, no flicker buat Moreno juga, tapi ini akan menjadi informasi yang mahal banget buat teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan Idok langsung mengganti dari segi pemilihan item ROM-nya, dia menuju ke Encourage untuk memberikan attack speed yang lebih pasti lagi kepada teman-teman dari RRQ Hoshi. Mereka mau grouping, mereka mau teamfight, tapi sekarang lihat Super Ken. Apakah dia akan terdeteksi? Ada Rins yang masih dikejar-kejar bahkan sekarang Idok. Tapi Frost Breeze-nya hampir saja di-find-store ke tempat yang lain. Ya, masih bisa selamat untuk sejauh ini. Tapi Oke. sekarang Lordnya udah mulai dikejar lagi. Setengah darah dari Lord sudah mulai menghilang. Oke, dicepetin langsung begitu saja dan Lordnya menjadi milik dari Idok. Entah bagaimana caranya, damage yang pas. Dan sekarang mereka semua berhasil untuk bisa menghancurkan karena 2 player yang dimiliki oleh Victor Napa. Dan sekarang Ki-nya tertinggal sendiri di bagian belakang. Ki akankah selamat dan tidak? Satu persatu pemain dari Victor Napa menjadi korban dan juga pergerakan satu playernya. Evan! Wah, Evan tidak bisa selamat dan Ken menjadi satu sama. ini dia satu momen dari RRQ Hoshi membawa kita ke dalam game yang ketiga. Lagi-lagi tidak semudah itu untuk menurunkan tahta dari sang raja. Ini Wow. lagi-lagi ya, kita diberikan sebuah kejutan.